Halo Sobat SAR, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Diki Adrelase. Saya dari instansi Basarnas, Unit Penempatan Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan keempat, Kelompok 1. Menurut pengalaman saya dalam proses pembelajaran beberapa kebelakangan ini, saya mendapatkan sebuah makna bagaimana proses pembelajaran itu. Yang saya dapat adanya ancaman digitalisasi pemerintahan bagi implementasi Smart ASN. Ancaman digitalisasi pemerintahan seperti kebocoran data, serangan cyber, disinformasi, ketimpangan literasi digital ASN menghambat transformasi menuju ASN yang adaptif dan berintegritas. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Karena meningkatnya pemanfaatan teknologi tanpa kesiapan SDM dan sistem proteksi membuat instansi seperti Basarnas rentan terhadap gangguan operasional, keraguan publik, dan kerusakan reputasi kelembagaan. Siapa ASN di lingkungan pusat Basarnas yang berada di Jakarta maupun daerah kantor SAR wilayah yang berperan dalam koordinasi pelaporan digital dan pelayanan publik, hacker, pelaku disinformasi, serta masyarakat pengguna layanan digital menjadi bagian dari ekosistem ancaman. Kapan hal ini terjadi? Ancaman ini semakin nyata sejak adopsi sistem e-government, penggunaan media sosial, institusi, serta integrasi pelaporan digital SAR sejak tahun 2020-an, di mana terjadi di seluruh jaringan kerja Basarnas, baik di pusat maupun daerah, termasuk sistem navigasi SAR, database relawan, dan pelaporan digital via aplikasi SAR Map. Bagaimana serangan ini bisa berbentuk phishing, email internal, akses ilegal, ekosistem data korban, manipulasi laporan publik, serta penyalahgunaan akun media sosial Basarnas. Faktor utamanya adalah lemahnya literasi keamanan digital ASN dan minimnya audit keamanan berkala. Apa sih strategi mengatasi ancaman digitalisasi di lingkungan Basarnas? Yang pertama, peningkatan literasi digital. Adanya pelatihan rutin atau diklat tentang cyber, etika digital, dan mitigasi ancaman teknologi. Simulasi insiden digital sebagai metode pengajaran praktis. Yang kedua, penguatan sistem keamanan digital, implementasi pre-wall atau enkripsi end-to-end dalam sistem pelaporan SAR. Yang kedua, audit berkala sistem informasi Basarnas, pusat dan daerah. 3. Internalisasi nilai Smart ASN. Fokus pada nilai, akuntabel, dan kompeten. Dalam konteks digitalisasi, berakhlak. Integrasi nilai-nilai etis dalam penggunaan teknologi oleh ASN Basarnas. Kolaborasi antar instansi, sinergi antar Basarnas, Kominfo, dan BSSN untuk sistem deteksi dini ancaman digital. Pengembangan sistem pelaporan dan tanggap darurat digital berbasis lintas kementerian. Pengelolaan media sosial, komunikasi publik, pemantauan konten publik dan disinformasi, serta intensif adanya pelatihan ASN sebagai cyber communicator yang berprofesional dan responsif. Pembangunan infrastruktur aman untuk digital rescue. Bagi ASN
yang mempersiapkan diri menjadi bagian dari Basarnas, saya memahami bahwa menjadi Smart ASN bukan hanya tentang adaptasi teknologi, tetapi juga tentang menjaga kredibilitas publik, melindungi data penyintas, dan beroperasi secara etis dalam sistem digital. Ancaman bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan atau dihadapi dengan integritas dan kolaborasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Avignal Jagat Samagra. We are family, professional, modern, tourism. Horas, horas, horas.